Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fathur Rafa dalam pembelajaran pada hari ini di kelas Al-Quran dan juga Hadis. Sebelum kita mulai, mari kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing. Doa dibacakan. Amin. Berdoa selesai. Untuk kali ini kita masuk ke bab baru, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan disimak dengan baik dan benar. Di bab hari ini masuk ke bab ketiga. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pendidikan agama Islam, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk standar kompetensinya yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan arti kepada malaikat, dan kedua menjelaskan tugas-tugas para malaikat. Nah, indikatornya pertama menjelaskan pengertian malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan arti beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga menyebutkan dalil nakli tentang malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan jumlah nama-nama dan tugas malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya. Terus yang terakhir menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Ini indikator pada materi hari ini. Oke, materinya iman kepada malaikat. Kita masuk ke pengertian iman kepada malaikat terlebih dahulu. Nah, di sini ada arti iman dan juga beriman. Iman yaitu percaya atau yakin adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan beriman yaitu mempercayai atau meyakini. Nah, apa itu malaikat? Nah, malaikat itu merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beriman kepada malaikat itu mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah, merupakan malaikat gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada malaikat ini percaya dan membenarkan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar ada. Malaikat bersifat gaib, artinya itu tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera, tetapi keberadaannya dapat dipahami. Bukti dari hal ini ketika wahyu disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Allah mengutus malaikat untuk menjadi perantaranya. Perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fahabirani anil iman. Qala an tu'minal billahi wal malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahul Muslim. Ini Umar. Nah, ini merupakan pengertian dari iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk dalil imannya. Nah, di sini ada dalil nakli dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi fataris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan auli ajnihatim masa wasalasa waroba'a, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan juga 4. Masuk nama dan tugas malaikat. Nah, di sini ada nama dan tugas para malaikat. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Yaitu malaikat Jibril mentugaskan menyampaikan wahyu kepada para nabi dan juga pada para rasul. Yang kedua malaikat Mikail, yaitu menurunkan hujan dan membagikan rezeki kepada makhluk. Yang ketiga malaikat Israfil, yaitu meniup trompet sangkakala menjelang datangnya hari kiamat. Sedangkan malaikat Israel itu menjemput kematian setiap makhluk. Menjemput kematian setiap makhluk, entah makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Datangnya kematian itu tidak menentukan dari ketuaan, tidak menentukan di hari tua. Bisa saja ketika bayi sudah meninggal, di masa anak-anak, entah di masa remaja maupun di masa tua. Itu tugas dari malaikat Israel. Sedangkan malaikat Munkar dan Nakir itu memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Sedangkan Raqib dan Atid mencatat amal baik dan buruknya manusia. Sedangkan malaikat Malik itu menjaga neraka. Dan Ridwan itu menjaga pintunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tugas dari para malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu ada 10. Masuk sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat pada malaikat ini, yang pertama makhluk gaib diciptakan dari nur. Yang kedua, selalu taat dan patuh pada perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. Yang ketiga, tidak berjenis kelamin laki-laki, wanita maupun waria atau wanita pria. Yang keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Yang kelima, tidak terikat oleh dimensi, jarak, dan juga waktu. Merupakan sifat pada malaikat. Nah, sifat malaikat dijelaskan dalam hadis, dari hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal malaikatu min nuri wa khuliqal jannu mimarihi min nari wa khuliqal damu mimma wasusufa lakum, atau khuliqal adamu mimma wusifa lakum. Rawahul Muslim. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Jin diciptakan dari nyala api. Dan Adam, manusia, itu diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu, atau dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Oke, next. Masuk ke perbedaan malaikat dengan lainnya. Nah, di sini ada perbedaan malaikat. Tadi sebelumnya itu kita mengetahui tugas dan nama malaikat. Nah, tugas dan nama malaikat ini terdapat dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 31. Kita masuk ke perbedaan malaikat, manusia, dan juga jin. Jenis perbedaan malaikat, manusia, dan jin. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, ya, terdapat dalam dalil nakli hadis riwayat Muslim. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan jin itu diciptakan dari nyala api, diciptakan dari api yang sangat panas. Terdapat dalam dalil nakli dalam Quran surat Al-Hijr ayat 27 dan Quran surat As-Sa'ad
adalah ayat 76. Ini perbedaan asal kejadian tersebut. Sedangkan yang kedua, malaikat punya sayap dan juga tangan. Terus malaikat diciptakan untuk senantiasa taat dan melakukan perintah Allah. Nah, manusia itu hanya punya tangan saja. Sedangkan jin itu punya sayap dan juga tangan. Sedangkan yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah ya. Ini merupakan tujuan penciptaannya. Selalu taat pada Allah, diciptakan untuk senantiasa taat dan melakukannya perintah Allah. Dapat dalam Nahli surat At-Tahrim ayat 6. Sedangkan manusia ada yang taat dan juga ada yang inkar. Sedangkan jin ada yang taat dan juga inkar, sama seperti manusia dan jin. Nah, diciptakan jin sama dengan manusia, yaitu menyembah Allah. Dari Nahlinya terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 56. Sedangkan tujuan diciptakannya setan dan iblis sebenarnya adalah untuk taat kepada Allah. Namun mereka ingkar, sombong, dan durhaka kepada Allah. Nah, sedangkan malaikat tidak makan, minum, dan juga tidak tidur. Sedangkan manusia dan jin itu butuh makan, minum, dan juga tidur. Nah, itu merupakan perbedaan malaikat dan perbedaan manusia, malaikat dan juga jin. Sedangkan malaikat tidak mati hingga akhir zaman. Sedangkan manusia mati sebelum akhir zaman. Sedangkan jin itu dapat mati sebelum akhir zaman. Dan masih banyak lagi. Dan sifat-sifat malaikat, yaitu malaikat tidak memiliki nafsu. Yang kedua, semua malaikat selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, tidak ada malaikat yang berdosa. Yang keempat, tidak memiliki sifat sombong. Sedangkan jin dan juga manusia pasti ada juga. Jin dan manusia memiliki nafsu. Terus yang kedua, jin dan manusia ada yang taat, ada pula yang tidak taat. Sedangkan setan dan iblis selalu ingkar. Ya, setan dan iblis, manusia juga selalu ingkar. Yang ketiga, ada jin dan manusia yang berdosa dan ada yang tidak. Yang keempat, iblis dan setan, manusia selalu bersifat sombong, ada juga. Nah, tempat di akhirat nanti malaikat itu di surga, kecuali malaikat yang menjaga pintu neraka, yaitu malaikat Malik. Sedangkan jin, setan, dan iblis dan setan di neraka. Sedangkan jin ada yang di surga dan pula di neraka. Nah, lanjut. Nah, saya kasih tahu ada sifat-sifat malaikatnya. Tadi sudah saya jelaskan, tidak berjenis kelamin, selalu taat dan patuh kepada perintah Allah dan tidak mendurhakanya, tidak makan dan minum, tidak tidur, tidak berbohong, dapat menjelma menjadi bentuk yang dikehendaki Allah, tidak beribu bapak, ya, tidak memiliki orang tua, tidak beribu bapak, selalu beribadah dan bertasbih, terus merasa bahagia dan mendoakan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, terus selalu memintakan ampun terhadap orang yang beriman, selalu mengucap salam pada penghuni surga disertakan dari nur atau cahaya, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sifat-sifat malaikat. Masih banyak lagi. Sedangkan kita masuk ke hikmah beriman kepada malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat, yaitu pertama, perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat. Semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Oke, kita lihat ilustrasinya, bisa atau tidak. Sebenarnya tidak bisa, kita masuk di sini. Oke, di fungsi selain hikmah beriman pada malaikat tadi, perbuatan manusia dicatat dan diawasi malaikat, terus semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan, ada juga fungsi iman kepada malaikat. Yang pertama itu memberikan semangat kepada orang beriman agar berusaha menjadi muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu setiap muslim yang beriman harus yakin bahwa segala tingkah laku dan segala perbuatannya
selalu diawasi oleh malaikat dan akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Yang ketiga, setiap orang beriman harus yakin bahwa rizki yang diperoleh masing-masing manusia pada hakikatnya melalui malaikat-malaikat Mikail. Hal itu akan memotivasi, mendorong manusia agar menerima rizki tersebut dengan ikhlas, kemudian mensyukuri agar rizki tersebut bertambah dan juga barokah. Merupakan fungsi iman kepada malaikat. Saya tambahkan materi tersebut. Masuk ke evaluasi. Materinya sudah selesai. Kita masuk ke evaluasi petunjuk pengisian. Di sini ada soal. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan cara memilih salah satu jawaban A, B, C, atau D. Jika pilihan Anda benar, maka Anda akan langsung mendapatkan jawaban benar, dan jika pilihan Anda kurang tepat, Anda akan mendapatkan jawaban yang sangat salah. Kita lihat soalnya. Untuk jawaban ini kalian kirim di komentar YouTube, oke? Di channel YouTube ini, di komentar paling bawah ya. Kita lihat. Nomor 1, Aulia selalu jujur dalam setiap ulangan. Dia tidak mau mencontek karena ia percaya bahwa perbuatan manusia selalu diawasi dan dicatat oleh malaikat. A. Raqib dan Atid, B. Munkar dan Nakir, C. Malik dan Ridwan, atau D. Jibril dan Mikail. Silakan jawab di kolom komentar. Kedua, iman kepada malaikat berarti A. Mempercayai adanya malaikat, senang adanya malaikat, yang C. Mengingkari adanya malaikat, atau D. Mensyukuri adanya malaikat. Jawab di kolom komentar ya. Untuk yang nomor 3. Nomor 3, malaikat Allah yang memiliki gelar Ruhul Kudus adalah malaikat A. Nakir, B. Munkar, C. Jibril, atau D. Malaikat. Silakan dijawab. Ya, silakan untuk jawab di kolom komentar. Untuk nomor 4, Allah akan memberikan rezeki kepada semua makhluk melalui perantaran malaikat A. Jibril, B. Mikail, C. Malik, atau D. Ridwan. Oke, silakan dijawab. Untuk nomor 5 terakhir, perhatikan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu min marijim minari wa khuliqa adimu mimma wasafa lakum. Hadis di atas menjelaskan sifat malaikat berkaitan dengan apa? A. Nama dan tugas malaikat, ketakwaan malaikat, kemampuan malaikat, atau asal penciptaan malaikat. Silakan dijawab di kolom komentar ini. Oke. Untuk hari ini mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, cukup sekian pada materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.